Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sifat terbatas modular pada ruang barisan Orlik. Sebelum kita masuk ke materi ruang modular, akan kita sampaikan beberapa konsep dalam ruang bernorma. Nah, di dalam ruang bernorma, kita mengenal eh, persekitaran titik nol, ya, yaitu suatu himpunan anggota ruang norma tersebut sehingga normanya itu lebih kecil sama dengan R. Nah, persekitaran titik nol ini lazim digunakan untuk mengkarakterisasi himpunan seperti himpunan terbatas di dalam ruang bernorma. Yang definisinya demikian, himpunan bagian X dikatakan terbatas jika untuk setiap persekitaran titik nol UR terdapat skalar lambda sehingga itu himpunan bagian dari lambda U. Diketahui X rho ruang modular. Himpunan bagian X itu dikatakan terbatas modular jika untuk setiap barisan Xn di dalam X dan barisan epsilon dengan epsilon n menuju 0 berlaku rho epsilon n Xn menuju 0 jika n menuju tak hingga. Nah, dari sini muncul suatu pertanyaan. Bagaimanakah jika konsep keterbatasan di atas, yaitu keterbatasan modular itu kita pelajari melalui konstruksi persekitaran modular titik nol seperti yang dikerjakan pada ruang bernorma. Sehingga tujuan dari eh, tulisan ini pertama kita ingin mengkonstruksi sistem persekitaran modular titik nol pada ruang barisan Orlik. Yang kedua menelaah sifat-sifat keterbatasan modular dan sifat-sifat yang terkait seperti kekonvergenan modular. Eh, Perlu kita sampaikan kembali pengertian fungsi Orlik, yaitu fungsi dengan beberapa sifat, ada 5 sifat di sini. Kemudian ada satu kondisi pada fungsi Orlik, yaitu yang kita namakan dengan kondisi delta 2. Kondisi delta 2 itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa menemukan bilangan T0, non negatif, dan konstan K, sehingga pi dihitung pada 2T itu akan lebih kecil sama dengan K kali pi T untuk semua T yang lebih besar daripada atau sama dengan 0. Kemudian, pengertian ruang barisan Orlik itu kita definisikan melalui fungsi Orlik, yaitu diketahui kita memiliki fungsi Orlik pi. Nah, ruang barisan Orlik itu kita definisikan sebagai himpunan semua barisan, sehingga jumlahan mulai K sampai T hingga pi lambda XK itu finite untuk suatu lambda positif. Nah, eh, untuk selanjutnya kita akan sering menggunakan notasi yang kita ringkaskan untuk notasi jumlahan tersebut, yaitu pi rho lambda x sebagai jumlahan dari pi lambda xk, k mulai 1 sampai hingga. Di mana x-nya mulai x1 hingga xn. Di sini ini salah ketik, ini harusnya tidak ada tanda tak hingga di sini. Baik, kita lanjutkan. Eh, Yang pertama, teorema yang pertama, bahwa pada ruang barisan Orlik LP itu juga merupakan ruang modular, yaitu dia memenuhi beberapa sifat. Pertama, eh, kemudian sifat kedua demikian, dan sifat ketiga eh, ini merupakan sifat-sifat umum eh, modular yang juga berlaku untuk eh, fungsi rho pi yang kita baru definisikan tadi. Kemudian eh, perlu kita sampaikan kembali pengertian konvergen dan terbatas modular di LP. Yang pertama, kita eh, jelaskan tentang pengertian konvergen modular. Barisan XN di dalam LP dikatakan konvergen modular ke X jika terdapat lambda positif sehingga rho pi lambda XN min X menuju 0 jika N menuju tak hingga. Kemudian pengertian himpunan terbatas kita tekankan lagi di sini. Himpunan dikatakan terbatas modular jika setiap barisan Xn dengan Xn anggota dan sebarang barisan bilangan epsilon n yang menuju 0, maka berlaku rho pi epsilon Xn menuju 0. Nah, kemudian kita tekankan sekali lagi di sini Xn itu adalah barisan
Jadi kata tuliskan untuk setiap n, xn itu adalah xn1, xn2, dan seterusnya. Dia merupakan anggota LP. Kemudian sekarang kita konstruksi sekitaran modular titik nol di LP. Diketahui kita memiliki ruang barisan LP. Persekitaran Ropi atau kita namakan dengan persekitaran modular titik nol dengan radius R adalah himpunan UR dengan anggota semua barisan di LP sehingga jumlahan dari row XP, XK, K mulai 1 sampai 3 itu lebih kecil daripada R. Nah, ini pengertian persekitaran modular titik nol yang akan kita gunakan untuk membahas hasil-hasil utama. Hasil yang pertama, jadi suatu barisan XN konvergen modular ke X jika terdapat lambda positif sehingga untuk setiap persekitaran modular titik 0 UR terdapat bilangan asli N0 sehingga lambda Xn min X itu anggota UR untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Kemudian hasil berikutnya, jika fungsi oleh X row memenuhi kondisi delta 2 dan Xn barisan di dalam LP sehingga Xn konvergen modular ke X, maka untuk setiap lambda positif dan UR ada bilangan asli N0 sehingga lambda Xn min X anggota UR untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Di sini ada perbedaan hasil ya. Jadi untuk teorema pada kondisi delta 2 maka berlaku untuk semua lambda positif. Kemudian hasil berikutnya adalah tentang sifat himpunan terbatas modular. Himpunan E terbatas modular jika dan hanya jika terdapat lambda positif eh, dan persekitaran eh, titik 0 UM sehingga lambda X anggota UM untuk setiap X anggota E. Nah, untuk kasus fungsi Orlik memenuhi kondisi delta 2, maka sifat terbatas modular dapat kita nyatakan dalam teorema depan, yaitu diketahui fungsi Orlik I memenuhi kondisi delta 2. Himpunan E terbatas modular jika dan hanya jika uh, rho pi epsilon n lambda xn eh, menuju 0 untuk setiap lambda positif. Di sini epsilon n seperti yang di atas, yaitu suatu barisan skalar yang menuju 0. Kemudian teorema 9 menyatakan bahwa setiap himpunan barisan konvergen modular itu merupakan himpunan terbatas modular. Nah, demikian penyampaian kami. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.